Halo, perkenalkan nama saya Catherine Monte dari kelas TIM 1801 dari kelompok 5 dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini para Nabrani dari kelompok 5 ingin mempresentasikan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang interaksi manusia dan komputer dalam analisa. Yang pertama, teknik pendekatan untuk analisa. Kedua, dekomposisi. Ketiga, analisis berbasis pengetahuan. Dan keempat, entity representation based technique. 1. Definisi interaksi manusia dan komputer dalam analisa. Interaksi manusia dan komputer adalah hubungan antara manusia dan komputer dengan karakteristik tertentu guna mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sistem yang disebut interface atau antarmuka. Analisa adalah suatu usaha untuk mengamati secara detail sesuatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau penyusunan untuk dikaji lebih lanjut. Teknik pendekatan untuk analisa. Analisa tugas adalah proses menganalisa bagaimana manusia melaksanakan tugas apa saja yang mereka lakukan, peralatan yang mereka gunakan, dan hal-hal apa saja yang mereka perlu ketahui. Analisa tugas dikhususkan untuk mengenali kepentingan user. Beberapa aspek analisa tugas sangat mirip dengan model kognitif berorientasi goal. Analisa tugas cenderung lebih melihat pada apa yang harus dilakukan oleh user, sedangkan pada model kognitif lebih melihat pada proses kognitif internal seseorang dalam melakukan pekerjaannya atau internal mental states. Maka granulation biasanya lebih kecil dibanding analisa tugas. Analisa tugas berkaitan dengan sistem dan prosedur yang telah ada, dan alat utama yang digunakan adalah observasi dalam berbagai format. Salah satu tujuan analisa tugas adalah membantu pembuat materi pelatihan dan dokumentasi lainnya. Perbedaan analisa tugas dengan teknik lain. Analisa tugas mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Selain meliputi tugas-tugas yang melibatkan pengguna komputer, analisa tugas juga memodelkan aspek-aspek dunia nyata baik yang menjadi bagian maupun tidak dalam sistem komputer. Misalnya, jika dilakukan analisa tugas terhadap pekerjaan pengolah kata, maka aktivitas pengambilan kertas, mengganti tinta komputer, masukkan disket ke dalam drive akan menjadi bagian dari hal-hal yang mencakup di dalamnya, sehingga sama dengan teknik lain yang melakukan analisa terhadap sistem. Analisa tugas juga tidak terbatas hanya pada aktivitas yang menggunakan komputer, namun berbeda dengan teknik lain tersebut. Analisis tugas dikhususkan untuk mengenali kepentingan user. 2. Dekomposisi. Dekomposisi atau decomposition adalah salah satu metode yang dapat diterapkan di comprehension thinking. Comprehension thinking sendiri memiliki arti pendekatan yang dapat kita lakukan dalam proses belajar, yang tujuannya untuk bisa mencapai sesuatu yang ingin kita raih, menggunakan metode dekomposisi. Masalah yang kita punya akan dijadikan menjadi pecahan-pecahan masalah kecil atau dijadikan subbab. Pecahan-pecahan masalah yang menjadi lebih sederhana, itulah yang membantu kita untuk menyelesaikan masalah yang besar tadi. Karena jika kita memilih untuk langsung menyelesaikan masalah yang besar akan terasa sulit. Tetapi apabila masalah tersebut dipecahkan, akan lebih mudah kita menyelesaikannya. Menggunakan metode dekomposisi sangat luas penerapannya. Lebih baik jika mempunyai masalah yang menurut kita besar bisa dipecahkan dengan metode ini. Hal ini dapat diilustrasikan saat kita ingin mengetahui bagaimana sebuah handphone dapat menyala dan dapat digunakan. Dengan masalah ingin mengetahui bagaimana cara handphone dapat bekerja, kita dapat memisahkan setiap bagian-bagian dari handphone, dan masing-masing dari bagian tersebut dapat kita periksa cara kerjanya secara rinci.
Tentu saja dengan metode tersebut akan lebih mudah menemukan jawaban yang kita cari daripada harus memeriksa handphone tanpa dipisah secara rangkaiannya dahulu. Cara melakukan dekomposisi yaitu dengan cara memilah-milah masalah yang ada dan dipangkas sedemikian hingga agar mudah dilakukan. Metode dekomposisi sangatlah penting karena dapat membantu kita menyelesaikan masalah satu persatu, mulai dari masalah yang kecil dan mudah sampai masalah yang besar dan sulit. Contoh dekomposisi adalah ketika mempunyai banyak tugas dari dosen, kita bisa memilih mana yang harus didahulukan, akan lebih mudah jika menyelesaikan sebelum deadline. Jika tugas yang pertama sudah selesai, maka lanjutkan dengan tugas berikutnya. Contoh yang lebih simpel yaitu ketika ingin memasak makanan, pasti kita membutuhkan bahan dan alat. Dari situ kita bagi satu persatu mana yang termasuk bahan dan mana yang termasuk alat. Setelah selesai, persiapkan baru kita buat masakannya. Sekian, terima kasih video dari saya dan akan dilanjutkan oleh Catherine. Analisis berbasis pengetahuan. Analisis berbasis pengetahuan yaitu dimulai dengan mendaftar sebuah objek dan aksi yang terlihat dalam tugas dan kemudian membangun taksonominya, mirip seperti apa yang dilakukan pada bidang biologi. Hewan termasuk dalam invertebrata dan vertebrata. Hewan vertebrata adalah ikan, burung, reptil, amfibi atau mamalia dan seterusnya. Tujuan untuk memahami knowledge yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pembuatan taksonomi dapat dilihat pada contoh berikut, seperti motor control, string, agent speed atau speed dan lain-lain. Oke, tergantung dari penggunaan analisa tugas yang diharapkan, struktur yang dibangun dapat berbeda. Sebagai contoh, untuk menghasilkan manual perbaikan mobil digunakan taksonomi yang berbeda. Keputusan dapat diambil berdasarkan keperluan tertentu, tetapi ada juga tergantung pada kondisi. Contohnya seperti was atau right, front, dan lain-lain, seperti yang ada di teks tersebut. Contohnya, entity relation based technique biasanya berorientasi dengan basisi data pada model database entitas, mewakili sistem control table dan atribut pada analisis tugas, menekankan pada objek, aksi dan hubungan diantaranya mirip dengan analisis berbasis objek tetapi mengikut sertakan entitas non-komputer dan pendekatan pada pemahaman domain, bukan implementasi. Seperti halnya pendekatan berbasis pengetahuan, pada teknik ini juga dilakukan pengklasifikasian, cataloging, dan pengujian pada objek dan aksi, namun lebih dititik beratkan pada relasi antara aksi dan objek daripada kemiripannya. Contoh market garden frame untuk objek, entitas objek, dan seperti contoh-contoh berikut yang ada tampil bisa dijelaskan. Lihat. Sumber informasi dan pengumpulan data. Analisis tugas memungkinkan kita membuat suatu struktur data mengenai tugas, dan hasilnya akan baik jika didukung oleh sumber data yang baik pula. Proses analisis data tidak semata-mata mengumpulkan, menganalisis, mengorganisasikan data dan mempresentasikan hasil. Namun kadangkala kita harus kembali melihat sumber data tersebut dengan pertanyaan dan pandangan baru. Pada prakteknya, keterbatasan waktu dan biaya menyiapkan seorang. Analisis berusaha mengumpulkan data yang relevan secepat dan seekonomis mungkin. Bahkan jika dimungkinkan, seorang analisis harus dapat memaksimalkan penggunaan sumber informasi murah yang sudah ada sebelum melakukan pengumpulan data yang memakan biaya. Berikut ini adalah beberapa sumber informasi yang dapat dipergunakan untuk membuat aplikasi tugas. Bisa dilihat sendiri. Oke, yang terdapat dalamnya itu ada dokumentasi
yaitu sumber data yang mudah didapat adalah dokumentasi yang telah ada di organisasi seperti buku manual, buku instruksi, materi training, dan lain sebagainya. Dokumen-dokumen ini umumnya terfokus pada item tertentu dalam suatu peralatan atau software komputer. Dan ada observasi. Observasi langsung baik secara formal maupun informasi perlu dilakukan jika seorang analisis ingin mengetahui kondisi dari pengerjaan tugas. Ada wawancara, bertanya pada seorang yang ahli pada bidang tugas yang akan dianalisis, seringnya merupakan cara langsung yang cepat untuk mendapatkan informasi mengenai suatu tugas. Ahli tersebut bisa saja di manajer, supervisor, atau staf yang memang mengerjakan tugas tersebut. Ada analisis awal setelah data diperoleh dari beberapa sumber seperti buku manual, observasi, maupun wawancara. Maka detail analisis dengan berbagai metode yang ada dapat mulai dilakukan untuk tahap awal. Dapat dilakukan dengan pendaftar objek dan aksi dasar, pengurutan dan klasifikasi. Ada beberapa teknik yang membuat klasifikasi dan pengurutan entry berdasarkan beberapa atribut. Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 5. Jika ada yang ingin bertanya, silakan lontarkan komentar kalian.